ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Enggak ada. Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni, yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pamjaya dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Tentu untuk rakyat. Tentu, itu merugikan oligarki. Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies Baswedan memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, fenomena menarik memang ya. Pilpres kali ini betul-betul berbeda dari pilpres-pilpres sebelumnya. Jadi ada kawan saya di Facebook, Bang Robert, ini membuat sebuah postingan yang keren. Saya kira cukup viral juga. Akhirnya digabungkan, ditayangkan di berbagai media, platform media sosial lainnya. Manusia termahal abad ini, the man of the match, Anies Rashid Baswedan. Untuk menghalanginya butuh biaya 497 triliun. Padahal kalau kata Romi P3 itu, kalau dananya segini sih jangankan manusia kan. Monyet pun jadi itu barang kan. Ngeri kali ya. Disandingkan dengan monyet itu. Romi, roharur, morohamu, hurmuja, itulah ya. Tapi memang ini menjadi sebuah fakta bahwa bagaimana mengerikannya dana-dana berseliweran. Kita terus mengajak para pendukung, bukan pendukung ya, yang kemarin coblos 02 dan merasa kena prank. Karena ternyata janji-janjinya adalah janji-janji yang tak masuk akal. Sri Mulyani saja geleng-geleng kepala di DPR kemarin nggak mau menjelaskan, yang nggak tahu apa kebijakannya nanti. Makan siang gratis itu mau menggerus uang dari mana? Kalau dari APBN bangkrutlah uang negara gitu. Kalau mau dipotong dana bos segala macam, menjeritlah anak-anak sekolah nanti. Jadi kalau mau direalisasi 2029 berarti bohong gitu. Jadi banyak pendukung 02 yang berpikirnya betul-betul sempit. Mohon maaf saya koreksi lagi ya, bukan pendukung 02, yang coblos 02. Sempit berpikirnya gitu. Disangkanya setelah 14 Februari, tanggal 15 Februarinya itu, kemudian makan siang jadi gratis gitu. Ya tidak. Itu hanya angan-angan kosong yang tak jelas bagaimana realisasinya. Dan bukan hanya butuh 497 triliun, tapi semua turun gunung, semua sarana fasilitas negara dimainkan. Itu pun belum tentu menang.
Karena kita masih berharap ada orang-orang baik di Mahkamah Konstitusi. Karena kita masih berharap orang-orang partai politik di DPR mengedepankan isi hati nurani rakyat. Sehingga mau mengoreksi dan bahkan mendiskualifikasi 02. Itu tuntutan kita gitu. Nah, jadi langsung saja kita lihat ini di Facebooknya, manusia termahal abad ini dan di dunia. Sudah abad ini di dunia pula. Untuk menghalanginya butuh biaya 497 triliun. Dan itu yang terlihat. Belum biaya yang tidak terlihat. Bisa jadi kali 2 ya. Karena 497 triliun itu sinyalemen yang kita lihat dari dana bansos yang digelontorkan. Bahkan kemarin ada daerah Jawa Tengah kalau tidak salah ya, Demak dan sebagainya yang banjir sudah 11 hari. Tidak ada bantuan sosial. Padahal sebelumnya menggelontor itu. Jadi dana bansos dilakukan untuk kepentingan pemberi, bukan untuk kepentingan penerima. Ini catatan kita bersama. Buktinya apa? Ini yang terkena dampak banjir tidak ada itu bansos. Gila nggak tuh? Untuk menaklukkannya semua turun gunung. Mulai dari presiden, satu kabinet, KPU, Bawaslu, ASN, perangkat desa, aparatur negara, TNI, Polri, oligarki, bansos, ulama bayaran, buzzer RP, lembaga survei 58%, para kaum all in. Cukup satu orang cerdas untuk menggoyangkan Indonesia yang sedang dilanda sindroma blow on. Batuk ini ketawanya. Man of the match, Anies Rashid Baswedan. Jadi mengerikan ya, hanya untuk menunjukkan bahwa negeri ini membutuhkan perubahan dan menakutkan oligarki dan rezimnya, hanya butuh satu orang. Tentu faktanya tidak dong ya. Anies Baswedan bersama timnya tentu ya, bersama tim sukses, bersama relawan, bersama pendukung, bersama partai politik yang mendukungnya. Tapi satu sosoknya ya satu, Anies Baswedan. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan, tapi itu fakta, ada 40 juta orang. Ini yang data sisa itu ya. Belum yang dicuri, belum yang dirobah, belum yang dihilangkan dan sebagainya. Bisa jadi sebetulnya kali 2 atau kali 3. Bisa jadi 80 juta atau bahkan 120 juta sebenarnya yang pilih Anies Baswedan. Tapi kita tahu kecurangan dimulai jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelum pencoblosan. Jadi sekali lagi ini saya kira fenomena yang dahsyat sekali ya. Manusia termahal abad ini dan di dunia, Anies Rashid Baswedan. Selamat ya. Terlepas dari perjuangan ini akan dimenangkan oleh siapa, baik di MK maupun di DPR, tapi kita sudah memiliki sosok pemenang yang sesungguhnya, Anies Rashid Baswedan.